Asfa. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang membuat rumus if condition di Google Spreadsheet yang merupakan tugas 8 saya di Sagusanov Sheet. Baik, saya mulai untuk tugas 8 saya kali ini. Nah, untuk tugas 8 kali ini, saya akan mensubscribe channel Sagusanov TV, sudah di-subscribe, dan like video membuat rumus if Google Sheet berikut ini. Ini videonya cara membuat rumus if Google Sheet. Sudah di-like. Kemudian, lakukan tugas-tugasnya. Nah, apa itu rumus if condition? If condition adalah fungsi untuk melakukan uji logika if akan menghasilkan nilai benar atau true jika kondisi logikanya terpenuhi. Tetapi kalau tidak terpenuhi, maka dia akan bernilai false. Nah, di sini ada level 1, level 2. Nah, untuk level 1 berarti ada 1 parameter if, level 2 ada 2 parameter if, level 3 ada 3 parameter if, dan seterusnya. Nah, untuk kali ini saya akan membuatkan sheet baru dan memberi nama tugas 8. Kemudian sheet ini berasal dari duplikat dari tugas 5, kemudian membuat kondisi if dengan 2 level kondisi. Kemudian akan menambahkan format kondisi untuk menambah warna, teks, dan background pada sel. Nah, saya mulai. Saya buka Google Sheet saya di Google Drive, tugas 5. Akan saya duplikat, berarti klik kanan, duplikatkan. Nanti saya buat di sini menjadi tugas, saya beri nama tugas 8. Saya enter. Nah, saya urut, saya geser ini, geser 7, 8. Nah, ini adalah tugas sheet 8 saya, yang didapat dari sheet tugas 5. Nah, saya akan membuat if kondisinya. Di sini adalah nilai matematika kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Nah, di sini saya ingin memberikan kondisinya jika nilainya kurang dari 75, berarti nanti dia diberi keterangan tidak tuntas. Nah, sini saya tambahkan di sini keterangan. Untuk kolomnya, saya beri tambah keterangan, saya blok, saya beri tabel, border atau batas. Sini saya ingin hitam saja warnanya, dan ini dia lebih tipis ya, tipis, garis tipis. Oke, ini keterangannya. Jadi keterangannya dia akan bernilai tuntas, dia akan tuntas jika nilainya itu lebih dari 75, lebih atau sama dari 75. Di sini saya buat sama dengan if. Saya blok nilainya, ini nilai jika F2 lebih besar, pakai sama dengan 75, berarti saya pisahkan dengan titik 2, titik koma, maka dia bernilai tuntas. Jika tidak, berarti di sini keterangannya adalah tidak tuntas. Saya enter. Oh, di sini ada error katanya. Saya ketinggalan. Nah, berarti tadi kita memberikan tanda titik 2 ya, titik kutip 2 di keterangan tuntas dan tidak tuntasnya. Tapi ketika tadi tidak ada titik 2 di atasnya, dia akan langsung error. Begitu juga nanti kalau tidak ada titik koma, dia juga kalau misalnya titik atau koma aja, dia juga akan error. Nah, inilah rumus ketika nilainya lebih atau sama dari 75, berarti dia tuntas.
Jadi kalau dia kurang, kalau tidak memenuhi, berarti dia tidak tuntas. Ini disebut dengan if kondisi level 1. Nah, untuk mengkopinya, kita drag aja, copy and drag. Oke, ini tuntasnya. Nah, kita beri keterangan warna di sini, warna tidak tuntasnya. Misalkan di sini kita blok keterangannya sampai sini. Kita gunakan format bersyarat. Format bersyarat dari G2 sampai G5 syaratnya jika dia sama dengan teksnya sama persis, teksnya berisi tuntas, berarti nanti saya ingin warna teksnya itu biru, kemudian warna latarnya warna ini. Maaf, warnanya kuning. Kalau teksnya berisi, teksnya persis sama ya dengan tuntas, berarti nanti warnanya teksnya biru, kemudian latarnya adalah ini, selesai. Nah, ini jadinya. Nanti saya memberikan tuntasnya kalau tuntas warna teksnya dan latarnya berubah warna. Ini untuk if level 1. Bagaimana kalau if level 2? Untuk if level 2, nah kita ingin membuat if jika nilai berarti kita sorot nilai kurang dari 50, titik koma, dia remedial individual, titik kutip 2 titik koma. Nah, kita tulis lagi if-nya. If F2 lagi kurang dari 75, titik 2 kutip 2, berarti remedial klasikal. Kita kutip, kemudian titik 2, berarti kalau tidak memenuhi dua kondisi ini, berarti dia tuntas. Karena if-nya 2, tutup kurungnya juga 2. Kita enter. Ada yang error di sini, ada yang kelebihan untuk kutipnya. Kita hapus. Oke. Kurungnya cuman ada 2 if-nya. Oke, kita enter. Nah, di sini dia remedial individual. Nah, kita lakukan pengkopian, kita drag sampai ke bawah. Oke, dia tuntasnya. Ini keterangan lagi, keterangan 2. Nah, kita beri misalkan untuk remedial individual, berarti untuk ini kita blok. Misalnya kita beri format bersyarat. Ini kalau persis sama untuk teks berisi remedial individual. Nah, kita lakukan hurufnya misalkan biru di sini, backgroundnya misalkan yang warna ini. Kita klik selesai. Nah, kita lihat untuk remedial individual dia berubah backgroundnya dan jenis hurufnya dan warna hurufnya. Oke, mungkin untuk tugas ini, sesi ini sampai di situ dulu.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.